Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media, dan itu merupakan wadah bagi kita untuk menjalin tali silaturahim sehingga kita bisa membangun ukhuwah Islamiyah ke depannya yang semakin baik, semakin kokoh, dan semoga kita menjalin persatuan yang semakin solid ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas yaitu tentang sebagian dari Asmaul Husna, yaitu Assalam. Ya. Jadi Assalam itu merupakan bagian dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang paling indah dan juga paling sempurna. Materi Assalam dalam konteks ini berkaitan dengan salah satu Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang paling baik dan juga paling indah. Assalam secara harfiah berarti Maha Pemberi Keselamatan atau Maha Sejahtera. Dalam ajaran Islam, Assalam menekankan sifat Allah yang memberikan kedamaian. Jadi kalau misalkan kita membaca lagi tentang pengertian Assalam di situ, kalau secara harfiahnya itu Assalam itu apa? Maha Pemberi Keselamatan, atau di situ Maha Sejahtera. Ya, di situ ya. Kalau secara harfiah, secara bahasa memang pengertiannya yaitu Maha Pemberi Keselamatan. Siapa di situ? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi Keselamatan. Nah, dan itu apa? Menekankan sifat Allah yang memberikan kedamaian. Jadi yang memberikan kedamaian bagi kita semua yaitu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu yang memberi kedamaian hanya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau mendapatkan materi sesuatu dunia, maka belum tentu dunia itu memberikan kedamaian, kecuali memang Allah yang memberikan kedamaian kepada orang tersebut. Makanya di situ Assalam menekankan sifat Allah yang memberikan kedamaian. Selain itu memberikan keamanan. Tanpa Allah Subhanahu wa taala tentunya kita tidak akan mendapatkan keamanan sekecil pun. Dan sebab itu di sini maka sifat Allah di situ memberikan keamanan. Itu adalah keamanan bagian dari Maha Pemberi Keselamatan dan kesejahteraan kepada seluruh makhluknya. Bukan hanya kedamaian, bukan hanya keamanan, melainkan poin yaitu memberikan kesejahteraan kepada seluruh makhluknya. Itu bagian-bagian dari poin yang berkaitan dengan Assalam, yaitu yang Maha Pemberi Keselamatan. Pengertian Assalam lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Ya, poin yang pertama di situ Maha Pemberi Keselamatan, maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala adalah sumber segala keselamatan dan kesejahteraan. Jadi yang memberikan keselamatan bagi makhluknya, yang memberikan kesejahteraan bagi makhluknya itu murni hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Jadi kita sebagai manusia jangan pernah congkak dan juga sombong. Melainkan apa? Di situ kita harus merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan mendapatkan yang namanya keselamatan dan kesejahteraan.
Oleh sebab itu di situ Maha Pemberi keselamatan, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Dia memberikan perlindungan dari segala mara bahaya. Ya. Dia memberikan perlindungan dari segala mara bahaya. Makanya di situ ketika seseorang sudah menghadapi yang namanya kesulitan, menghadapi yang namanya mara bahaya, maka sudah saatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di saat itu, penting sekali kita menanamkan untuk berdoa, mengamalkan juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Setiap saat. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dari segala mara bahaya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, di situ hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keselamatan bagi kita semua. Semoga kita selalu selamat dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Pengertian assalam poin yang kedua, maha sejahtera. Assalam juga berarti Allah memberikan kedamaian. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan buat kita. Poin yang utama di situ, dari poin yang sejahtera di situ Allah memberikan kedamaian. Kalau ingin damai maka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, mendekat, mendirikan sholat, mendirikan hal-hal yang wajib dan juga mendirikan hal-hal yang sunnah. Di situ akan diberikan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, poin dari maha sejahtera di situ ialah ketenangan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan hanya mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Oleh sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan ketenangan bagi kita semua sebagai makhluknya. Maha sejahtera, poin yang selanjutnya yaitu kebahagiaan kepada hamba-hambanya. Jadi yang hanya memberikan kebahagiaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kebahagiaan tidak bisa didapat dari kita mendapatkan dunia dan juga isinya tanpa Allah memberikan kebahagiaan itu sendiri. Oleh sebab itu maka kebahagiaan yang diberikan itu hanya murni Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada hamba-hambanya. Pengertian assalam poin yang ketiga yaitu sumber kedamaian. Makna dari assalam di situ ialah sumber kedamaian. Ya. Allah adalah sumber kedamaian yang hakiki. Kenapa bisa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha damai. Ya. Jadi sumber kedamaian di situ hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingin damai hati, ingin damai jiwa, ingin damai jasad, maka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Dengan mendekatkan diri kepadanya, seseorang akan mendapatkan ketenangan hati dan kedamaian dalam hidup. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan hati dan juga kedamaian dalam hidup. Ya. Penjelasan yang selanjutnya tentang assalam yaitu contoh penerapan assalam dalam kehidupan. Jadi assalam itu bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana contoh penerapan assalam dalam kehidupan? Yang pertama adalah menjaga kedamaian. Ya. Jadi assalam itu bukan hanya dipahami, melainkan juga diamalkan dalam kehidupan kita. Bagaimana bukti nyata contoh penerapan assalam dalam kehidupan kita? Yang pertama ialah menjaga kedamaian. Menciptakan suasana yang damai di lingkungan sekitar seperti di rumah, sekolah, atau kerja dan menghindari pertengkaran dan konflik. Di situ dengan kita belajar tentang pengertian assalam dan juga menerapkannya dalam kehidupan kita, maka bukti nyatanya kita menjaga kedamaian.
Tentunya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala butuh yang namanya menjaga kedamaian, khususnya di antara sesama manusia. Tentunya di situ kalau seseorang berkonflik dengan orang lain, maka di situ tidak akan merasa damai hatinya, tidak akan merasa tenang jiwanya dan juga raganya. Makanya penting sekali kita menerapkan assalam di situ dalam kehidupan kita, yaitu menjaga kedamaian baik di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat dan juga lingkungan kerja dan juga lingkungan yang lain. Itulah pentingnya kita menjaga kedamaian. Contoh penerapan assalam dalam kehidupan yang selanjutnya, poin yang kedua, yaitu memberi rasa aman. Berperilaku yang baik dan santun kepada orang lain sehingga mereka merasa aman dan nyaman berada di dekat kita. Makanya di situ dengan kita berperilaku yang baik dan juga sopan dan santun kepada orang lain, tentunya orang lain itu akan merasa aman dekat bersama dengan kita. Makanya di situ penting menjaga rasa aman, memberikan keamanan, memberikan rasa keamanan kepada orang lain itu sangat penting sekali. Dan itu merupakan contoh dari penerapan assalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh penerapan assalam dalam kehidupan kita yang ketiga yaitu toleransi. Menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan antar sesama meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Toleransi kita harus kedepankan. Toleransi kita harus terapkan karena itu merupakan contoh dari penerapan assalam dalam kehidupan kita. Meskipun ada latar belakang, baik itu perbedaan dari ras, suku, agama, warna kulit, dan juga sebagainya, ataupun dari perbedaan pendapat. Karena setiap kepala berbeda pendapatnya satu dengan yang lain, maka kita harus toleransi, saling menghargai perbedaan pendapat tersebut, saling menghargai perbedaan, menghormati juga perbedaan. Oleh sebab itu, makanya di situ Islam mengajarkan lewat penerapan assalam dalam kehidupan kita, yaitu poinnya adalah toleransi. Contoh penerapan assalam dalam kehidupan kita yang selanjutnya yang keempat adalah berdoa. Memohon keselamatan dan kesejahteraan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri sendiri, keluarga dan juga orang lain. Makanya di situ penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di situ? Berdoa supaya menjaga keselamatan, supaya dijaga keselamatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri kita ya, ataupun untuk keluarga dan juga buat orang lain. Makanya di situ penting sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya poin berdoa di situ merupakan contoh penerapan assalam dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya contoh penerapan assalam dalam kehidupan kita yaitu menghindari perbuatan buruk, menjauhi segala bentuk perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi penting sekali kita menghindari perbuatan buruk tersebut karena tidak ada manfaatnya, tidak ada positifnya jika kita melakukan perbuatan buruk. Melainkan yang datang ialah kemudaratan, yang datang ialah perbuatan dosa dan juga buruk juga yang datang kepada kita. Makanya dengan kita belajar tentang contoh penerapan assalam dalam kehidupan kita, tentunya itu menjadi perantara kita untuk menghindari perbuatan buruk tersebut ya. Jadi itu penting sekali kita belajar tentang assalam di sini. Terus yang selanjutnya yang berkaitan dengan assalam di sini ya. Saya akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan assalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam.
Artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa sudah menegaskan bahwa dialah Allah yang Maha Raja, Maha Suci, Maha Sejahtera, Maha menjaga keamanan, dan Maha pemelihara keselamatan. Semoga dengan kita belajar di sini tentang assalam menjadi kita meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai perantara kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terima kasih saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Poin. Terus Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.